adik-adik, pada kesempatan kali ini bersama Kak Dea kita akan membahas tentang sumber energi dan juga perubahannya. Nah, kakak akan tanya kepada kalian, apa sih energi itu? Dan kakak akan tanya, pernahkah kalian ketika melakukan olahraga, misalnya seperti lari, jalan kaki, bersepeda, tubuh kalian terasa panas dan juga berkeringat? Nah, pasti kalian mengalaminya kan? Nah, setelah itu kalian akan mudah lelah. Nah, kenapa lelah? Ya, karena kalian sudah mengeluarkan energi yang ada di tubuh kalian dengan cara berolahraga seperti bersepeda, berlari, maupun jogging. Nah, setelah kalian berolahraga dan mengeluarkan energi, hal yang perlu kalian lakukan yaitu beristirahat dengan cara bisa berdiri atau duduk, dan juga dianjurkan kalian makan dan juga minum. Kenapa makan dan minum? Karena agar energi yang sudah terbuang tadi itu bisa pulih seperti sedia kala. Nah, sekarang kakak tanya lagi nih, apa ya hubungannya antara lelah dan juga energi? Kira-kira apa ya? Nah, mari kita cari jawabannya sekarang ya adik-adik. Pengertian energi dan satuannya. Baterai dan kelelahan manusia sama-sama dipengaruhi oleh energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau bisa juga aktivitas dan mengalami perubahan. Perubahan ini bisa berupa perubahan posisi, perubahan gerak, perubahan suhu, perubahan wujud zat, bahkan perubahan pada makhluk hidup seperti tumbuh dan berkembang juga termasuk di dalamnya. Jika energi habis, maka suatu benda itu tidak akan bisa melakukan kerja atau usaha, dan juga manusia bisa merasa kelelahan sehabis berkegiatan karena manusia menggunakan energinya. Nah, maka manusia perlu beristirahat dan mengonsumsi makanan serta minuman untuk mengembalikan energi yang hilang. Bentuk-bentuk energi. Alam menyediakan banyak sekali sumber energi yang dapat digunakan oleh manusia, yaitu berupa angin, air, cahaya, minyak bumi, bahkan bunyi pun memiliki energi. Berbagai macam bentuk atau jenis energi yang bisa kamu ketahui diantaranya sebagai berikut. Energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, energi listrik dan energi potensial listrik, energi panas atau termal, energi kimia, energi nuklir, energi cahaya, dan juga energi bunyi. Nah, apa sih energi potensial itu adik-adik? Energi potensial merupakan energi yang tersimpan pada sebuah benda atau sesuatu karena posisi atau kedudukannya. Energi potensial terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu energi potensial gravitasi, energi potensial pegas atau elastis, dan energi potensial listrik, dan masih banyak lagi. Contohnya apa sih kak? Contohnya, ketika kamu ingin menjatuhkan sebuah benda dengan ketinggian tertentu, maka semakin tinggi kedudukan benda dari tanah atau lantai, maka semakin besar pula energi potensialnya. Nah, di sini kalian sudah paham kan? Apa itu energi potensial? Nah, selanjutnya yang kedua yaitu energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki sebuah benda bermassa akibat geraknya. Nah, energi ini terbagi menjadi energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Waduh, apa ya itu kak? Jadi, kalau energi kinetik translasi ini geraknya lurus, bisa maju atau mundur. Contohnya kayak kamu yang sedang menarik atau mendorong benda. Sementara energi kinetik rotasi gerakannya memutar, seperti gerakan pada permainan gangsing. Yang ketiga yaitu energi mekanik. Jenis energi lainnya yaitu jumlah energi potensial dan energi kinetik pada sebuah benda atau sistem. Maksudnya, dari contoh energi mekanik yaitu saat kamu sedang bermain ketapel, ketika kamu tarik ke belakang, batu tersebut memiliki energi potensial. Tapi ketika batu itu kamu lepas dan
didorong ke depan, batu tersebut memiliki energi kinetik. Jadi kayak gabungan antara energi potensial dan juga energi kinetik ya adik-adik. Jadi jangan bingung. Yang keempat yaitu energi listrik dan energi potensial listrik. Merupakan usaha untuk memindahkan muatan dalam benda potensial listrik, beda potensial listrik. Sementara energi listrik yaitu energi yang dihasilkan oleh arus listrik yang bekerja pada sebuah perangkat listrik. Contohnya yaitu pada baterai dan juga api. Yang kelima yaitu energi panas atau termal. Energi panas terbagi menjadi dua, yaitu energi panas yang tersimpan pada sebuah benda dan energi panas yang dipindahkan ke benda lain atau kalor. Contoh energi panas yang paling besar dan penting adalah matahari. Energi matahari juga bisa membuat air menguap dan melakukan siklus untuk membuat hujan, dan manfaatnya masih banyak. Selain matahari, bumi juga menyediakan energi panas yang bisa kita manfaatkan. Contohnya panas bumi yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau disebut dengan geotermal. Yang keenam yaitu energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang terkandung dalam ikatan atom-atom penyusun sebuah materi. Contohnya pengolahan karbohidrat oleh enzim-enzim yang ada di tubuh kita, seperti pengolahan makanan yang ada di tubuh kita. Yang ketujuh yaitu energi nuklir. Melalui radioaktif dari uranium dan plutonium, biasanya kita mengenal energi ini dengan nama energi nuklir, yang dapat menghasilkan tenaga yang besar melalui reaksi inti, baik reaksi fisi atau pemisahan maupun reaksi fusi atau penggabungan. Nah, yang selanjutnya yaitu energi cahaya. Merupakan energi yang menghasilkan sebuah cahaya. Contohnya lampu, lilin, senter. Selain merupakan sumber energi panas, juga menghasilkan cahaya. Cahaya pada matahari digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen untuk menopang kehidupan. Yang terakhir yaitu energi bunyi, yaitu yang menghasilkan sumber bunyi. Contohnya seperti alat musik. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang perubahan energi. Hukum kekekalan energi kurang lebih bunyinya seperti ini. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah ke bentuk energi yang lain. Nah, coba kalian pahami mengenai hukum kekekalan energi yang barusan kakak bacakan ya. Nah, maksudnya yaitu perubahan energi ini bisa kita sebut sebagai konversi energi atau transformasi energi. Misalnya, kita ingin menggunakan sepeda motor, itu berarti kita mengubah bentuk energi kimia dari bahan bakar minyak menjadi kalor pada mesin dan menjadi energi kinetik sehingga motor bisa bergerak. Contohnya lain, seperti perubahan energi listrik menjadi energi kinetik. Peralatan elektronik seperti kipas angin, mesin cuci, blender, dan di saat dinyalakan itu dari listrik menjadi energi gerak. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi energi. Fungsi energi membantu makhluk hidup untuk beraktivitas atau melakukan sebuah usaha. Manusia menggunakan energi untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Alam menyediakan banyak energi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, misalnya energi panas matahari, gelombang laut, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, setelah kita membahas tentang materi energi dan juga sumber-sumber energi serta perubahannya, maka dapat disimpulkan bahwa baik makhluk hidup maupun benda yang ada di sekitar kita untuk melakukan aktivitas atau kerjanya membutuhkan energi yang cukup. Nah, energi yang cukup atau energi dapat kita peroleh dari sumber energi. Nah, sumber energi itu seperti makanan dan juga minuman yang kita makan dan juga kita minum. Bisa juga berasal dari baterai dan juga bahan bakar. Nah, kenapa bahan bakar? Iya, karena bahan bakar merupakan contoh dari sumber energi.
Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham mengenai materi tentang energi, sumber-sumber energi, fungsi energi, dan juga perubahan energi? Kakak harap dengan adanya video pembelajaran ini, kalian bisa mudah paham dan juga semangat untuk belajar mengenai energi dan juga perubahan energi. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.